Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pertemuan ke-9. Nama saya Ade Saskia dari kelas Manajemen D dengan NIM 34021900098. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2 mengenai tentang menghitung reliabilitas. Mungkin materi kali ini melanjutkan materi yang minggu kemarin. Di sini reliabilitas atau reliability, keterpercayaan menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Kita mengenal ada dua jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Pada tulisan ini kita hanya membatasi membahas mengenai reliabilitas internal. Ada beberapa teknik reliabilitas yang termasuk ke dalam prosedur konsisten internal. Di antaranya banyak digunakan adalah teknik belah dua split heart. Menurut sekarang secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Sekarang 2006.2.182. Selanjutnya di sini ada unjuk kerja. Gunakan teknik belah dua split health. Langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan hasil kuesioner dalam bentuk tabel. Yang kedua, pisahkan instrumen genap dan ganjil. Ketiga, hitung skor total instrumen genap dan instrumen ganjil. Keempat, buat rekapan total skor ganjil dan genap. Dan yang terakhir, hitung korelasi genap dan ganjil, yaitu menampilkan data analis. Yang terakhir, hitung korelasi genap dan ganjil, menampilkan data analis. Klik kanan di area menu ribbon, klik Customize Quick Add INS Analysis Toolpath, go checklist. Oke. Selanjutnya memulai menghitung, klik data analysis correlation, input rank, checklist label in first row, pilih output rank dan klik OK. Selanjutnya kita praktekkan. Sebelumnya saya sudah membuat tabelnya terlebih dahulu agar mempermudah pekerjaan. Kalian tinggal copy saja ke tabel yang sebelumnya. Setelah itu tadi yang langkah yang pertama yaitu siapkan hasil kuesioner dalam bentuk tabel. Nah, ini saya sudah siapkan karena tadi saya ambil datanya dari tabel sebelumnya. Kemudian langkah yang kedua adalah pisahkan instrumen genap dan instrumen ganjil. Kita pisahkan ganjil dan genap. Kita kopikan tabelnya. Kemudian kita akan menulis genap dan ganjil di tabel yang sudah kita copy. Kita kopikan terlebih dahulu. Saya menggunakan cara saya sendiri. Agar tidak terlalu besar. Setelah itu kita tulis di sini ganjil, untuk di sini genap. Setelah itu kita
akan menghapus di kelipatan genap, yaitu yang pertama kolom 1. Ini kita klik kontrol, lalu kolom 3, 5, 7, dan 9. Lalu kontrol, kita hapuskan. Setelah itu kita hapus di kelipatan ganjil. Kita hapus yang pertama kolom 2, lalu 4, 6, 8, dan 10. Nah, setelah itu langkah yang ketiga yaitu menghitung total instrumen. Kita buat tabelnya, kita tambahkan kolom penjumlahan. Sini kita buat kolom jumlah. Di sini juga sama. Setelah itu kita menghitung penjumlahan, kita blok, lalu autosum. Selanjutnya di instrumen genap sama kita blok, lalu klik autosum. Kemudian di sini kita buat tabel rekap total. Kemudian ini ganjil, dan ini genap. Kita buatkan kolom ini. Itu kita masukkan jumlah totalnya saja. Berarti untuk ganjil ini sama dengan 20, enter. Untuk genap yaitu 20, enter. Blok
Langkah selanjutnya kita ke menu data. Sekarang datanya sudah ada, jadi kita tinggal menghitung datanya reliable atau tidak. Caranya kita ke menu data ini, lalu ke data analis. Nah, untuk teman-teman yang tidak otomatis ada data analisnya, teman-teman harus menginstal data analisnya terlebih dahulu, karena di laptop saya sudah otomatis ada, jadi saya tinggal mengaktifkan data analisnya. Di sini saya menggunakan Excel 2013. Kemudian kita ke data analis, lalu kita mengkorelasikan, lalu oke. Karena tadi saya sudah mencoba, kita hapus dulu. Ini hapus. Nah, untuk input rank ini kalian tinggal klik ini, kemudian kita blok semua. Kemudian kalian checklist label in first row, lalu ke output rank. Output rank di sini maksudnya itu adalah sebelum kita mengokekan, kita harus mengeceknya terlebih dahulu. Kita ke input rank. Input rank di sini R2.2 lalu S22. Kemudian untuk output ranknya yaitu U2. Lalu klik OK. Nah, hasilnya ini 0,737069 sekian. Kalau dibulatkan menjadi 0,74. Jika sudah, jadi kita peroleh, kita bisa tulis di sini. Jadi diperoleh angka reliability pada variabel kualitas pelayanan adalah 0,74, artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Jadi reliabilitas dari variabel kualitas pelayanan pramuniaga itu sebesar 0,73769 dibulatkan menjadi 0,74 dan jawaban respondennya yaitu baik. Nah, selanjutnya kita ke reliabilitas X2. Untuk caranya sama seperti tadi. Kita mencari instrumen genap dan ganjil, kita kopikan tabel terlebih dahulu.
hapus dulu di kelipatan genap, yaitu 1, kolom 1, kemudian 3, 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya di kelipatan ganjil, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Setelah itu tabel penjumlahan kita buat dulu. Nah, setelah itu kita hitung penjumlahan, kita buat lalu untuk dikelipatan genap juga sama seperti tadi. Setelah itu kita ke rekap total, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini ganjil, lalu di sini teman-teman salah ya untuk caranya seperti tadi, kita hanya mengulang. Di sini sama dengan 1 enter, jadi genap sama dengan 3 enter, lalu blok, lalu tarik ke Nah, selanjutnya kita ke menu data, kemudian ke data analis, lalu kita mengkorelasikan data tersebut. Kita hapus dulu, ini juga kita hapus, kita ulang, kita buat semua. Kemudian jangan lupa checklist label in first row-nya, kemudian ke output rank. Output rank di sini kita mau simpan di U4. Lalu nah, untuk hasilnya 0,78 sekian. Setelah itu kita dapat menulis atau mengetik di sini menggunakan cara seperti ini untuk menggabungkan.
hurufnya, lalu kalian tinggal ketik jadi diperoleh angka reliability pada variabel kemarin apa ya, variabel kita cek kembali, takut saya salah ya. Jumlah pengunjung adalah itu bertemu koma titik 9, artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden Nah, yang terakhir kita masuk ke reliabilitas. Untuk pengertiannya juga sama. Instrumen ganjil dan genap. Kita edit dulu. Kemudian di sini ganjil. Setelah itu kita hapus untuk tipe lipatan genap, yaitu kolom 1, 3, 5, 7, dan 9. Tipe lipatan ganjil yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita masuk ke penjumlahan, kita buat dulu tabelnya.
Setelah itu kita ke tabel total, kita buat lagi tabelnya terlebih dahulu. Di sini ganjil dan di sini ini. Coba tabelnya. Kemudian sama dengan kita masukkan 9 saja untuk ganjil, pada enter. Kemudian untuk genap sama dengan 17. Setelah itu kita blok lalu tarik ke belakang. Selanjutnya kita masuk ke menu data, kemudian data analis, lalu mengkorelasikan input range, kita buat semua, lalu jangan lupa ketik label in first row, kemudian ke output range, kalian mau simpan di mana, kita simpan di O3. Nah, hasilnya ini 0,8. Kalian bisa ketik seperti tadi untuk di sini. Saya memakai cara saya sendiri. Ulang, saya memakai cara saya sendiri. Lalu kalian tinggal ketik. Jadi diperoleh angka reliability pada variabel kita lihat dulu. Pada variabel jumlah pembeli. Pada variabel pembeli adalah 0,80. Jadi diperoleh angka pembeli pada variabel jumlah pembeli adalah 0,80. Artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah
buat teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan tidak jelas dari perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.